gereja adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil keluar. Nah, kalau ngomongin gereja itu aku paling suka banget ngebahas ini dengan Kofunix, narasumber kita yang selalu aku ajakin di podcast kita kok. Ngebahas gereja melulu, tapi nggak apa-apa ya kok ya, nggak bosan ya kok ya. Nggak apa-apa. Karena seru nih kalau ngomongin soal gereja dengan Kofunix. Nah, gereja adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil keluar. Tapi ini kita ngomongin gereja tentang sebenarnya gereja itu adalah sebuah sebuah organisasi juga. Ada strategi di dalamnya, ada sistem di dalamnya. Betul. Gitu ya kok ya. Nah, ini yang pengen kita ulik nih lebih dalam lagi kok. Dan aku pengen share dengan Kofunix. Tapi sebelumnya kita sapa dulu kok sahabat podcast Curhat Bersama Nulife. Selamat datang kembali nih buat sahabat podcast Curhat Bersama Nulife yang setiap hari Kamisnya jam 7 malam di channel YouTube Nulife Batam. Dan kali ini seperti yang di awal sudah aku sebutkan, kita akan bahas mengenai gereja. Nah kok, gereja. Kalau kita ngomongin gereja, kan ada banyak sekali ya, maksudnya concern setiap gereja gitu. Tapi sebenarnya concernnya maksudnya kayak ada pelayanan ini, ada pelayanan itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara dari sisi Kofunix gitu, apa sih yang menjadi prioritas pelayanan dalam satu gereja kok? Oke, ya seperti tadi sudah disampaikan, bahwa gereja itu dipanggil keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain ya dengan kasih. Nah, sebetulnya concern kita yang pertama itu melakukan panggilan kita sebagai orang percaya untuk pergi memberitakan kabar baik, amanat agung memberitakan kabar baik bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah hidup, dan dia menawarkan keselamatan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dia bertanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang menjadi panggilan untuk setiap orang percaya atau gereja. Lalu apa yang prioritas sebenarnya apa sih? Prioritas kita. Apakah prioritasnya pelayanan itu lebih concern? Udahlah, kayaknya lebih bagus itu kok pelayanan itu adalah pelayanan sekolah minggu karena mereka adalah generasi berikutnya. Tapi ada yang bilang loh, pelayanan yang lebih prioritas itu sebenarnya dalam gereja adalah tentang keluarga. Nah, kalau menurut kalau bilang soal strategi itu semuanya harus ada sebetulnya di gereja itu harus ada. Kenapa? Karena gereja kan ada anak-anak, ada orang dewasa. Betul. Jadi konsen kalau ditanya strateginya harus semua bisa dibuat gitu untuk program-program di sekolah minggu dalam gereja gitu. Ya ada sekolah minggu, ada. Jadi kalau ditanya yang utama, semua harus dilakukan sama gitu ya, bukan cuma orang dewasa tapi orang anak-anak juga, remaja dan lain sebagainya. Jadi kalau tanya strateginya bagaimana, mungkin strateginya untuk menjangkau jiwa kali, atau apa ini, strategi apa yang ditanyakan ini kira-kira? Yang tadi pertanyaan di awal, sebenarnya apa yang menjadi prioritas kok? Oh, prioritas. Ya itu tadi, prioritasnya yang pasti jiwa-jiwa gitu jiwa-jiwa, ya. Jiwa-jiwa. Berarti secara nggak langsung sebenarnya gereja itu harus punya prioritas dalam penginjilan, betul nggak Bu? Iya, harusnya gereja memang dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu, Injil bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit dan menawarkan keselamatan buat orang yang percaya kepada Dia gitu. Itu yang menjadi concern gereja sebetulnya. Harusnya. Iya. Nah, ngomongin tadi strategi yang harusnya tadi itu pertanyaan kedua ya, kok ya. Kalau kita ngomongin strategi dalam gereja, kan banyak nih ya jemaat-jemaat yang mungkin ini mungkin jadi struggle setiap gereja sih sebenarnya. Mereka kurang cenderung mau berkontribusi dalam pelayanan kok, dalam kegiatan-kegiatan gereja ya kan. Karena sebenarnya kan kegiatan dan program-program gereja itu kan untuk memperluas jangkauan gereja sebenarnya, dan kita kan mengharapkan setiap jemaat itu kan ikut berkontribusi. Nah, kira-kira kalau menurut Kofunix, strategi apa sih yang tepat untuk mereka boleh ikut dalam pelayanan gitu? Ya, dunia sekarang itu berbeda dengan gereja mula-mula ya. Jadi dunia modern ini memang kita sedang dituntut bukan cuma tentang bergereja, tapi banyakan juga dituntut untuk bagaimana kehidupan keluarga, ya kan? Nah, banyak orang yang konsen lebih memilih bekerja lebih penting daripada pelayanan, ya kan?
Nah, memang untuk mengajak orang untuk melayani, itu gereja pasti selalu menghimbau, karena setiap orang dipanggil untuk melayani gitu. Yes. Namun untuk bisa kontribusi daripada jemaat atau orang percaya yang lain, itu kan membutuhkan kedewasaan, kan? Kedewasaan dari dirinya, bagaimana dia merasa terpanggil, bagaimana dia merasa bahwa Tuhan mengasihi dia, bagaimana dia merasa bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan, ya kan? Sehingga dia menyadari, oh iya, saya mau memberi diri untuk melayani tanpa dibayar sekalipun, gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, strateginya, ya masing-masing orang punya strategi, masing-masing gereja punya strategi. Ada yang membayar full time-nya, ya membayar, dia bekerja full di gereja, tidak bekerja di luar, tapi bekerja di gereja full dan dia gereja membayar. Ada juga orang yang tidak membayar dengan cara apa? Memberikan kesadaran, ya kan? Memberikan kesadaran bahwa setiap orang dipanggil untuk melayani. Ya, seperti di gereja kita kan boleh bilang para pelayan Tuhan itu sebagian besar tidak menerima persembahan kasih gitu, tetapi mereka dengan tulus melayani. Jadi masing-masing orang, masing-masing gereja punya strategi tersendiri gitu ya. Tapi balik lagi tadi Ko Funis bilang mengenai kedewasaan rohani setiap jemaat ya. Yang tadi Ko Funis juga bilang ada apa jemaat mula-mula ya. Bagaimana pernah baca sih di Antioquia ya kalau nggak salah ya, jemaat mula-mula di mana mereka itu semangat gitu, exciting untuk memberikan diri, even harta ya, uang, diri gitu aja mereka berikan sepenuhnya. Jadi sebenarnya agak menarik ketika ini kayaknya perlu dipelajari nih Ku. Gimana jemaat mula-mula itu boleh melayani seperti itu ya Ku ya? Ya. Kalau kita lihat jemaat Makedonia ya, Alkitab mencatat bahwa Paulus bilang bahwa mereka itu sangat miskin. Makedonia, oke. Ya, mereka sangat miskin, tetapi yang luar biasa, mereka berani berkorban. Bukan cuma diri mereka, tetapi uang mereka untuk mereka berikan persembahan melalui Paulus untuk dibagikan kepada jemaat di Yerusalem yang mengalami kesusahan. Artinya apa? Artinya apa? Memang yang membuat orang dewasa itu pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mau memberikan diri untuk melayani, gitu. Tanpa dipaksa-paksa, tanpa diajak-ajak. Makanya kita lihat ada orang-orang yang datang, Bu Gem, Pak Gem, apa yang saya bisa bantu? Kadang-kadang kan, tidak perlu dipaksa-paksa. Kenapa? Karena mereka menyadari, memang mereka harus melayani. Ya kan? Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Ya, jangan kita pikir bahwa kita punya uang 100 juta, 200 juta lalu kita berikan ke gereja bisa membayar menebus dosa kita, nggak ada gitu. Dan semua apa yang kita miliki sebetulnya Tuhan yang punya. Gitu. Kita cuma alat yang Tuhan percayakan. Makanya kalau dilihat gereja mula-mula mereka memberi diri melayani itu karena satu kesadaran penuh bahwa dosa mereka diampuni, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi, menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan, hidup kekal. Itu hal yang luar biasa. Makanya kalau orang menyadari itu, saya kira semua gereja akan penuh dengan pelayan-pelayan Tuhan. Jemaatnya akan semua melayani. Iya, gitu. betul-betul. Iya. Balik lagi ke pelayanan yang dimana banyak ya pelayan-pelayan yang kita ngomongin bukan pelayan aja lah ya, ya mungkin jemaat atau mungkin pengurus di dalam gereja pasti ada konflik ya. Biasa yang sering itu kan yang berkonflik dengan kita itu ya bukan yang jauh-jauh ya, tapi yang dekat-dekat sama kita nih. Nah, konflik internal kan sering, dan memang terus terang aku sering dalami ya Bu ya. Dan gimana sikap gereja baiknya kalau misalnya ada konflik internal seperti ini? Karena kalau kita ngeliat ya, nanti kalau misalnya gereja ataupun pemimpin gereja terlalu masuk, katanya nanti terlalu intervensi. Tapi baiknya gimana sih sikap gereja terhadap konflik kayak gitu? Iya, Alkitab mengajarkan bahwa setiap masalah dalam gereja, dalam pelayanan itu harus diselesaikan dengan baik. Ya, diselesaikan dengan dewasa, diselesaikan dengan penuh kasih. Sama dalam gereja juga harusnya seperti itu. Ya, sebaiknya
para pelayan itu bersikap dewasa dalam setiap masalah. Memang secara naturnya manusia itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang punya ego gitu, yang seringkali memang kebanyakan punya ego, yang seringkali menjadi gesekan dalam sebuah pelayanan. Ya kan, semakin banyak orang yang melayani, semakin banyak ego, semakin banyak gesekan. Tetapi secara dewasa, kalau kita dewasa secara rohani, gesekan-gesekan itu bisa diselesaikan dengan baik. Makanya di tempat kita diajarkan gitu, bahwa setiap pelayan kalau punya masalah, hadapi. Kalau ada gesekan misalnya dengan teman sepelayanan, ketemu. Kenapa sih begini, maksudnya apa gitu ya. Tetapi bukan kita marah-marah gitu, bukan berantem, tapi kita menyelesaikan. Mungkin ada kesalahpahaman di sana gitu. Jadi kalaupun memang tidak bisa gitu, satu sudah marah banget, ya pemimpin bisa mengambil alih, atau orang sesama pelayan yang lain yang dekat gitu ya, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik. Karena tanpa komunikasi yang baik, pasti persoalan gesekan itu akan semakin melebar, semakin besar. Makanya pemimpin rohani perlu ambil tindakan juga, ya kan? Kalau memang ada yang salah, benar-benar salah, sudah melanggar aturan, ya apalagi tentang dosa, ya bisa di-skorsing kali dari pelayanan gitu. Jadi kita harus, para pemimpin harus melihat secara jernih, melihat dengan benar. Juga para pelayan juga harus melihat persoalan itu dengan benar. Jangan hanya karena emosi lalu akhirnya berantem. Enggak, bukan begitu. Karena biasanya kan juga konflik itu terjadi karena tadi Ko Funix bilang kedewasaan setiap orang, setiap jemaat, setiap pelayanan di dalam gereja. Tapi kan biasa konflik itu terjadi karena salah satu tidak sedewasa yang kita harapkan. Ya, gitu. Ya bisa error, manusia bisa error. Jangankan cuma para pelayan, gembala juga bisa error, gitu ya. Ada statement seperti ini kok. Kalau ada gereja yang nggak memanfaatkan teknologi, apalagi sekarang di dunia digital ya, and then ada lagi namanya AI gitu. Kalau nggak memanfaatkan itu semua, nah sebuah gereja itu bisa tertinggal. Ko Funix setuju nggak dengan statement itu? Ya bisa tidak, bisa ya, ya kan. Zaman sekarang semua teknologi. Kalau kamu nggak bisa menggunakan teknologi, susah nanti. Misalnya kita gereja-gereja lain sudah menggunakan layar LCD gitu ya, menggunakan teknologi untuk sehingga waktu orang beribadah gitu bisa nyanyi, melihat teks dengan baik. Ya, misalnya, tentunya orang akan memilih gitu, karena manusia daging kita ini, manusia ini perlu entertain gitu ya, secara natur gitu ya. Terkecuali orang-orang yang sudah memang dewasa secara rohani, mereka tidak memilih apakah ada itu atau enggak gitu ya, tapi mereka bisa beribadah dengan nyaman dalam tempat bagaimanapun juga. Nah, jadi era teknologi sekarang memang perlu teknologi dimanfaatkan gitu. Kemudian media sosial juga perlu untuk kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk memberitakan kabar baik gitu ya, tentang firman Tuhan. Kita lihat media-media sosial sekarang banyak orang-orang yang bertobat juga menerima Yesus akibat dengar lihat media sosial. Ada juga yang mengalami perubahan hidup lewat podcast kita ini, ya kan? Ini salah satu teknologi gitu ya, yang kita gunakan. Betul. Ya, jadi kalau kita nggak gunakan teknologi, sayang gitu. Gitu. Tapi ada juga orang-orang yang di desa, misalnya di pegunungan, di daerah-daerah terpencil, mereka nggak perlu teknologi gitu. Kenapa? Karena mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka hanya konsen untuk daerah itu aja gitu. Jadi tanda kutip bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak secara umum. Tapi kalau saudara ada di kota, ya pasti saudara akan ditinggal orang kalau saudara tidak memanfaatkan teknologi gitu ya. Kenapa? Karena teknologi itu bisa membuat orang ter-entertain gitu ya. Di-entertain dengan teknologi. Contoh misalnya foto-foto ditampilkan gitu kan. Waktu kita lihat masa-masa lalu, kayak kita sini melihat masa-masa lalu, ulang-ulang tahun, tergerak lagi, waduh semangat lagi gitu ya. Jadi memang penting sekali sebetulnya teknologi ini untuk dimanfaatkan gitu untuk gereja-gereja.
sayang kalau nggak dimanfaatkan, ya kan? Iya. Kok balik kepada pelayanan. Tadi kan disebutkan di awal sih ya. Ya. Gimana cara sebuah gereja, strategi gereja bisa membuat para pelayan itu lebih excited lagi untuk melayani. Nah, tapi secara dari Kofunik sendiri gitu ya. Strategi apa sih yang tepat sebenarnya untuk ngedorong jemaat ini secara general lah ya. Mungkin kalau misalnya yang umur segini, 50 tahun ke atas mungkin beda, usia aktif mungkin beda, teenager mungkin beda, anak-anak mungkin beda. Nah, strategi apa sih kok sebenarnya yang bisa membuat mereka itu lebih dalam lagi, lebih excited lagi untuk melayani? Ya, masing-masing gereja punya strategi ya kalau kita bilang untuk mengajak jemaat untuk bisa antusias dalam pelayanan. Gitu ya. Tetapi dari observasi yang saya lakukan, saya coba tanya-tanya rata-rata teman-teman hamba Tuhan, rata-rata memang di kota-kota seperti gini, kota-kota maju modern, orang-orang itu cenderung lebih mengutamakan kepentingan keluarga, uang, gitu kan. Karena kalau pelayanan kan butuh waktu, sementara mereka butuh makan, kerja dan sebagainya. Apalagi di kota-kota industri kayak gini Batam. Khususnya Batam ya, Batam rata-rata sulit untuk ada pelayan-pelayan itu. Ya mereka memang full time di gereja, jadi mereka semua dibayar gereja untuk kehidupan mereka. Sementara kalau yang nggak membayar, hanya mengharapkan bahwa mereka melayani karena cinta Tuhan, itu rata-rata memang mengalami kendala juga gitu ya. Mengalami kendala dalam hal menghimbau jemaat. Memang pemahaman jemaat untuk mengerti kenapa kita harus melayani itu memang perlu terus-menerus disampaikan gitu ya. Perlu terus-menerus diedukasi sehingga mereka bisa mengerti bahwa kenapa harus melayani gitu. Karena kalau memang fakta, hampir banyak gereja-gereja kecil itu para pelayannya tidak dibayar gitu. Mereka dari kesadaran, makanya kadang-kadang tidak tertib waktu mau ibadah baru muncul pelayannya gitu. WL-nya siapa dipilih gitu. Seharusnya kan enggak. Gitu. Makanya kalau memang punya dana untuk gereja-gereja di kota, ya bagusnya ada full time yang dibayar khusus untuk menjadi pelayan seperti pemain musik gitu ya, sebagai guru sekolah minggu dan lain sebagainya, begitu. Kok ini pertanyaan terakhir sebelum nanti ada satu quote nanti mungkin ya terakhir dari Kofunix-nya. Nah sekarang kan kalau misalnya ngomongin permasalahan setiap jemaat, mungkin kalau dulu lebih sederhana ya, mungkin dulu masalah uang lah, masalah keluarga, berantem lah gitu ya dalam keluarga. Nah tapi kalau sekarang kan permasalahan jemaat itu kan lebih kompleks ya kok ya, dan pasti ya gereja kan terakhir juga udah sering sekali mengalami pergumulan kayak gini. Contohnya yang lebih kompleks itu contohnya kayak LGBT lah, mental health lah gitu-gitu ya. Nah gimana nih kok cara gereja, kalau misalnya ngomongin doa pasti ya setiap gereja pasti mendoakan setiap permasalahan dan pergumulan setiap jemaat ya, tapi secara action kok untuk yang pergumulan yang lebih kompleks ini, setahu Kofunix contoh nih kayak LGBT. Nah apa yang dilakukan gereja? Ya memang gereja yang benar ya menurut saya menolak LGBT. LGBT-nya, dosanya ya, bukan orangnya, bukan personalnya. Jadi kalau misalnya orangnya mau ke gereja, kita terima. Tentunya kita memberikan edukasi, himbauan ya tentang kebenaran firman Tuhan ya. Apa yang mereka lakukan itu kan dosa menurut Alkitab, menurut kebenaran firman. Nah, itu kita akan layani. Cuma kan di Indonesia kan belum terbuka siapa yang LGBT, kadang-kadang kita nggak tahu. Ya kan? Kalau di luar mungkin lebih terbuka. Datang di gereja juga kita nggak tahu gitu ya. Betul. Nah, tetapi kalau ada yang mengaku ya kita layani, kita kasih tahu bahwa itu dosa, itu kamu nggak bisa lakukan, kamu adalah laki-laki atau perempuan, gitu kan, diciptakan, nggak ada yang diciptakan Tuhan itu setengah-setengah gitu kan, ya gitu. Jadi kita mengajar mereka bahwa
apa yang dilakukan oleh LGBT itu salah, gitu ya. Itu. Jadi untuk mental health, untuk mental health seperti orang-orang gila misalnya, orang depresi. Ya, depresi. Nah, tidak semua gereja memang punya dipanggil untuk hal itu, gitu. Karena setiap orang kan masing-masing punya talenta. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang bukan pendeta, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk bisa melayani orang-orang yang gila misalnya, dan mereka berhasil, gitu. Jadi jangan kita berpikir bahwa harusnya gereja semua melayani seperti itu. Enggak. Kalau kita tidak bisa melayani hanya setengah-setengah, ya nanti berantakan, gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang memang punya hati untuk melayani, biarlah mereka di sana. Bagian gereja harusnya support gitu. Mungkin mereka butuh dana, mereka butuh obat-obatan dan sebagainya. Jadi lebih bersinergi ya. Ya, jadi intinya kita bersinergi satu dengan yang lain. Gitu. Memang kayak gereja kita kan, gereja kami adalah gereja misi gitu ya, melayani orang. Tapi untuk orang-orang gila kami nggak bisa menampung mereka karena kami nggak tahu bagaimana cara melayani mereka gitu sehingga mereka bisa sehat. Gitu. Tapi kalau secara mental gitu ya, kadang-kadang mereka stres, depresi, ya itu kami masih bisa mendoakan sambil menceritakan kebenaran apa yang harus dilakukan. Gitu. Dan ada beberapa orang yang mengalami perubahan hidup seperti itu. Ya, setelah dilayani mereka mengalami kesembuhan jiwa. Gitu. Luar biasa. Kok kita ingatkan kembali juga nih untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir, karena nanti ini ada terakhir quote dari Kofunix. Nah, untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang pengen curhat ya, yang pengen didoakan, kalau mungkin sekarang lagi ada pergumulan, lagi ada masalah, boleh langsung aja WA kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau juga ya udah langsung komen aja di bawah. Kalau misalnya nggak mau capek-capek WA, boleh langsung komen aja di bawah, kita tunggu. Dan untuk terakhir closing kita, quote untuk mungkin sahabat podcast Curhat Bersama New Life nih. Bagi sahabat podcast Curhat Bersama New Life, sekali lagi jangan menghakimi gereja, tapi jadilah orang yang mau berkontribusi, sama-sama bersinergi untuk kemuliaan Tuhan di gereja. Kofunix, terima kasih udah menjawab mengenai gereja lagi, jangan bosan-bosan ya Ko ya. Terima kasih buat insight-nya, terima kasih buat jawabannya Ko. Dan kita ingatkan kembali sahabat podcast Curhat Bersama New Life, terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.